Halo, assalamualaikum. Apa kabar, Mams dan Bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Di video kali ini aku mau share kegiatan aku lagi nih, Mams. Kali ini aku mau share tentang budgeting keuangan rumah tanggaku di bulan Februari 2022. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, aku mau ajak kalian nih, Mams, buat unboxing. Aku habis beli dompet disiplin gitu, dompet pintar ya, Mams. Aku beli dompet ini tuh di harga 33.000 aja, Mams. Aku belinya di Shopee, harga 33.000 ini ada beberapa varian warna, Mams. Ada hitam, biru tua atau navy, ada coklat, dan masih banyak warna yang lainnya. Cuman aku pilih yang warna hitam, dan sebenarnya kalau mau cari dompet yang lainnya itu juga banyak, Mams. Dari harga yang lebih murah sampai harga yang lebih mahal juga banyak. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan dan kemampuan aja ya. Alhamdulillah dengan harga 33.000 ini aku dapat dompet yang bahannya itu bagus, nggak kelihatan murahan banget juga, terus slotnya juga banyak, Mams, ada 30, jadi bisa kita maksimalin aja untuk naruh budget yang udah kita perkirakan di setiap bulannya. Nah, ini aku juga udah cobain, aku tes gitu karena kelihatannya tuh kecil ya, Mams, tapi ternyata setelah aku tes ternyata masuk juga, alhamdulillah, uang yang pecahan 100.000 ini. Nah, setelah itu aku bakalan lanjut untuk bikin budgeting di bulan Februari 2022. Aku tuh sebenarnya udah pernah bikin budgeting ini dari tahun lalu ya, Mams, cuman itu berhenti sekitaran bulan November atau Desember, aku agak lupa. Nah, setelah itu tuh aku nggak pernah bikin budgeting lagi, Mams. Singkat cerita tuh dulu aku kayak nggak semangat gitu karena pas itu tuh anak aku sakit, ambil uang yang ada di tabungan dana darurat dan tabungan investasi yang dulu pernah aku kumpulin nih, Mams. Ini nih tempatnya. Kalau yang udah pernah ngikutin aku sebelumnya pasti tahu, karena itu tuh udah terkumpul lumayan. Nah, pada saat itu tuh mau nggak mau ya gimana ya, Mams, kepakai ya, alhamdulillahnya aja masih ada dana darurat yang aku kumpulin. Coba aja kalau nggak punya, ya kan, ya qadarullah, karena memang harus terpakai. Jadinya setelah itu aku kayak kurang semangat gitu untuk bikin budgeting. Cuman dirasa-rasa semakin kesini tuh kayak makin berantakan gitu keuangannya kalau nggak aku catat, Mams. Jadi bismillah, 2022 ini aku mau coba mulai bikin budgeting tiap bulannya lagi. Ya walaupun nggak aku mulai di bulan Januari ya, Mams, karena bener-bener ngumpulin niatnya itu Masya Allah banget. Dan bismillah, semoga di bulan Februari ini dan seterusnya aku bisa konsisten buat bikin budgeting tiap bulannya. Doain ya, Mams, kita juga sama-sama semoga bisa terus konsisten ke depannya. Amin. Sedikit cerita ya, Mams, dalam usaha aku untuk bisa mengembalikan niat untuk bisa memulai budgeting lagi. Aku tuh baca-baca beberapa quotes keuangan gitu. Salah satunya nih ada quotes dari Don Marquis. Dia bilang bahwa tidak ada hal yang begitu membentuk kebiasaan selain uang. Jadi maksudnya di sini itu banyak dari kita menjadi pribadi yang berbeda hanya karena uang. Uang diciptakan tidak lagi sebagai alat pertukaran, namun juga bisa mengubah sifat dan kepribadian seseorang. Uang bahkan bisa membentuk kebiasaan orang. Jadi di sini tuh aku merasa terpanggil bahwa aku tuh nggak mau punya kebiasaan yang boros dan kebiasaan yang tidak tertib atau tidak teratur dalam keuangan, karena uang ini yang akan membentuk kepribadian atau kebiasaan kita. Jadi bismillah, semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam mengelola uang kita. Amin.
Dan di sini aku juga mulai buat belajar gambar-gambar dikit gitu mams gitu, karena liatin videonya mams dan bunda-bunda semua di sana itu kayak jago-jago banget gambar ya, walaupun sebenarnya ini tuh bukan kunci juga ya, nggak harus gitu dibikin gambar-gambar gitu ya kan, tapi entah kenapa aku jadi termotivasi gitu, pengen belajar juga, pengen bisa juga, walaupun hasilnya baru kayak gini doang, tapi ya nggak apa-apa ya, namanya juga pertama ya kan. Bismillah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan ini aku juga gambarnya tuh seadanya banget, cuman pakai pensil warna dan spidol yang anak aku punya. Jadi aku belum punya peralatan yang kayak gitu-gitu deh ya pokoknya. Nah, ini dia kita masuk ke budgeting bulan Februarinya. Aku membuat beberapa perbedaan di budgeting kali ini yang berbeda dari budgeting aku sebelumnya. Kalau dulu itu kan aku pakainya presentasi ya mams, jadi 60% untuk kebutuhan rumah tangga, lalu 5% untuk dana darurat, 5% untuk investasi, dana sosial dan sebagainya. Nah, tapi kalau kali ini aku membaginya dari jenis kebutuhannya, yaitu variable cost atau biaya atau beban-beban yang nominalnya atau jumlahnya itu bisa berubah-ubah tergantung dari fluktuasi aktivitas kita gitu mams. Jadi dapat dikatakan variable cost ini biaya yang jumlahnya itu tidak pasti atau tidak menentu setiap bulannya. Jadi aku kasih contoh di sini, misalkan listrik ya mams, listrik aku anggarkan 50.000. Cuma nanti dalam prakteknya bisa jadi lebih dari 50.000 atau bisa jadi itu kurang dari 50.000 gitu. Nah, di sini aku menganggarkan untuk listrik 50.000, untuk air minum ya mams, galon maksudnya 50.000, untuk gas 50.000, BBM 200.000, untuk belanja mingguan 600.000 yang dibagi 4 minggu, setiap minggu jadinya 150.000, lalu untuk belanja bulanan 450.000, untuk pulsa atau pakai data 100.000, dan untuk dana jaga-jaga 200.000. Jadi total di variable cost ini ada 1.700.000. Nah, sekarang kita masuk ke fixed cost atau biaya tetap. Fixed cost di sini itu maksudnya adalah biaya yang jumlahnya itu tetap setiap bulannya. Jadi udah pasti dan tidak berubah gitu mams dalam satu bulan itu. Jadi kalau fixed cost ini adalah biaya atau beban yang sudah aku keluarkan semenjak dari awal gajian mams. Beda dengan variable cost itu tadi yang di atas, itu adalah biaya yang saya anggarkan, yang aku anggarkan untuk 1 bulan ke depan. Jadi masih aku pegang uangnya. Nah, sedangkan untuk fixed cost ini adalah biaya yang sudah saya bayarkan dan jumlahnya itu tetap mams. Di sini aku ada cicilan itu besarnya 1 juta. Lalu ada arisan buku besarnya 117.000 dan ada tabungan dana darurat itu besarnya 200.000. Dan sebenarnya untuk tabungan dana darurat itu sebenarnya nggak harus juga masuk ke fixed cost ya mams. Cuman karena aku tuh memang lagi gencar banget dan lagi niat banget buat ngumpulin dana darurat, jadi aku masukin dana darurat ini ke fixed costnya aku. Dan selanjutnya ada pos untuk giving. Pos untuk giving ini aku ada 2. Yang pertama untuk orang tua sebesar 20% dari jumlah penghasilan. Yang kedua ada zakat penghasilan besarnya 2,5% dari jumlah penghasilan ya mams. Maaf juga di sini aku nggak cantumin nominalnya karena nanti takut jatuhnya itu ria atau gimana ya mams. Jadi aku tulis di situ juga cuman sebagai reminder buat diri aku sendiri juga, dan benar-benar cuman mau sharing sama teman-teman semua. Barangkali memang bisa memberi inspirasi atau memotivasi teman-teman di luar sana supaya bisa disiplin buat mengatur keuangan dan tidak melupakan kewajiban kita sebagai anak dan sebagai hamba Allah. Selanjutnya aku juga ada sinking fund. Yang pertama ada untuk dana pendidikan anak yang niatnya akan aku belikan logam mulia sebesar 200.000. Lalu yang kedua ada buku anak sebesar 200.000 juga. Yang ketiga ada sinking fund untuk Idul Fitri, walaupun sebenarnya udah agak telat ya mams, tapi nggak apa-apa, bismillah.
Aku niatkan singgih fun Idul Fitri ini untuk tambah-tambah kasih angpau ke ponakan-ponakan. Selanjutnya aku ada mini sinking fun, yaitu yang pertama ada lemari buku, karena di atas tadi aku ada sinking fun untuk buku, jadi aku juga bikin mini sinking funnya untuk beli lemari buku yang mams. Lalu yang kedua aku ada pengen beli stationery. Terus yang ketiga aku juga pengen beli wajan bolde gitu loh mams, yang warna pink. Udah lama aku masukin ke keranjang, cuman lama belum aku cekot-cekot. Kalau mau cekot tuh rasanya kayak aduh sayang aja gitu, jadi aku pengen bikin sinking funnya biar nggak sayang lagi kalau mau check out. Dan yang terakhir ada skincare, karena aku juga nggak pernah pakai skincare ya mams, jadi pengen coba pakai, tapi aku mau bikin sinking funnya biar kalau mau beli itu nggak sayang. Dan ini dia budgeting aku di bulan Februari. Semoga bisa memberi inspirasi, semoga bisa memotivasi, dan bisa memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.